Baiklah, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Siang. Siang. Selamat siang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok saya yang berjudul Metode Baru Diagnosa Penyakit Genetik. Adapun presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah bioteknologi. Pendahuluan. Genetik adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana karakteristik atau ciri khas itu diturunkan dari orang tua ke anaknya melalui gen. Gen itu merupakan bagian dari DNA yang berada pada setiap sel kita yang bertugas menginstruksikan sel-sel untuk membuat protein yang dibutuhkan tubuh untuk dapat berfungsi. Selain itu, gen juga mempengaruhi kemungkinan seseorang untuk menderita penyakit tertentu, misalnya kanker. Diagnosis prenatal adalah teknik diagnostik untuk menentukan kondisi janin yang belum lahir dan apakah memiliki kelainan genetik ataupun kelainan lainnya. Teknik ini umumnya dilakukan pada penyakit genetik yang tidak dapat diobati, di mana terminasi menjadi bahan pertimbangan. Diagnosis prenatal ini dapat dilakukan melalui metode invasif dan metode non-invasif. Metode invasif sendiri seperti aminosentesis dan biopsi filikorealis atau disebut juga dengan CVS. Kemudian pendekatan non-invasif melalui ultrasonografi belum cukup akurat untuk diagnosis penyakit genetik sehingga memerlukan pengambilan sampel janin untuk diagnosa. Uji genetik. Genetic testing atau uji genetik adalah jenis pemeriksaan kesehatan yang melakukan identifikasi terhadap adanya perubahan pada kromosom, gen, ataupun protein. Terdapat 3 metode untuk melakukan uji genetik. Yang pertama, molecular genetic test atau gen test, merupakan pemeriksaan gen tunggal atau DNA pendek yang mengidentifikasi adanya variasi atau mutasi yang dapat mencetuskan gangguan genetik. Yang kedua ada chromosal genetic test. Chromosal genetic test merupakan analisa kromosom atau DNA panjang untuk melihat apakah ada perubahan mayor pada genetik seperti duplikasi perubahan kromosom yang dapat menimbulkan kondisi genetik. Yang ketiga ada biochemical genetic test. Biochemical genetic test ini merupakan pemeriksaan pada jumlah atau tingkat aktivitas protein di mana jika terjadi abnormalitas dapat mengindikasikan adanya perubahan DNA yang menimbulkan gangguan genetik. Uji genetik sendiri dapat dilakukan dengan memeriksa spesimen berikut. Yang pertama ada sampel darah, kedua swab mukosa pipi bagian dalam, ketiga ada amniosentesis, sampel dari cairan ketuban atau uji genetik prenatal. Yang keempat ada chorionic villus sampling atau sampel dari jaringan plasenta atau uji genetik prenatal. Kemudian penyakit genetik. Gangguan genetik merupakan kelainan yang terjadi pada tubuh manusia karena ketidakaturan DNA seseorang. Banyak kelainan genetik yang diakibatkan oleh perubahan gen yang ada di setiap sel dalam tubuh. Penyakit genetik yang pertama itu ada gangguan gen tunggal. Gangguan gen tunggal ini merupakan kelainan yang disebabkan oleh cacat pada satu gen tertentu. Seringkali dengan pola pewarisan yang sederhana dan dapat diprediksi. Gangguan
genetik ini misalnya seperti sistis fibrosis. Sistis fibrosis merupakan suatu penyakit keturunan yang menyebabkan kelenjar-kelenjar tertentu menghasilkan sekret yang abnormal, sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan pada jaringan atau organ tubuh, terutama pada paru-paru dan saluran pencernaan. Gejalanya dapat ditandai dengan akumulasi lendir yang lengket pada dan tebal di dalam paru-paru dan saluran pencernaan yang mengakibatkan kesulitan bernapas dan masalah pencernaan secara berturut-turut. Berikut merupakan penyakit dari fibrosis sistis ini. Kemudian yang kedua ada anemia sel sabit. Anemia sel sabit merupakan kelainan genetik yang dapat menyebabkan bentuk sel darah merah menjadi tidak normal. Tidak normalnya bentuk sel darah merah tersebut mengakibatkan pasokan darah sehat dan oksigen ke seluruh tubuh menjadi berkurang. Ini adalah gambar anemia sel sabit. Dapat kita lihat dari gambar tersebut bahwa sel darahnya menjadi tidak normal, berbentuk sel sabit, seperti sabit. Yang ketiga ada sindrom Marfan. Sindrom Marfan adalah mutasi gen yang mengatur pembentukan jaringan ikat. Salah satu protein yang terganggu pembentukannya adalah protein fibrilin 1. Gangguan pada protein ini dapat menyebabkan gangguan pada elastisitas dan kestabilan jaringan ikat yang ada di seluruh tubuh. Berikut adalah gambar dari sindrom Marfan sendiri. Kemudian penyakit berikutnya yaitu penyakit Huntington. Penyakit Huntington adalah kelainan genetik yang menyebabkan kerusakan pada sel-sel saraf otak. Penyakit ini mempengaruhi gerakan, pikiran, dan emosi penderitanya. Kemudian seringkali muncul pertama kali di usia 30-40 tahun dan akan makin parah seiring waktu. Kemudian yang kedua ada gangguan kromosom. Gangguan kromosom itu disebabkan perubahan jumlah atau struktur kromosom. Kelainan dalam jumlah atau struktur kromosom dapat menyebabkan penyakit. Kelainan pada kromosom biasanya terjadi karena masalah pembelahan sel. Contoh penyakitnya itu seperti Down syndrome. Down syndrome ini adalah kondisi yang menyebabkan menyebabkan anak dilahirkan dengan kromosom yang berlebih atau kromosom yang ke-21. Gangguan ini disebut juga dengan trisomi 21 dan dapat menyebabkan seorang anak mengalami keterlambatan dalam perkembangan fisik dan mental bahkan kecacatan. Kemudian ada sindrom trisomi. Sindrom trisomi merupakan kelainan genetik dengan jumlah kromosom 13 sebanyak 3 buah yang terjadi karena kesalahan dalam pemisahan kromosom homolog atau non-disjunction selama proses meiosis. Berikut adalah gambar contoh sindrom trisomi yang terjadi pada bayi baru lahir. Kemudian yang ketiga ada gangguan penyakit kompleks. Gangguan ini disebabkan oleh perubahan atau kerusakan pada beberapa gen yang berkolaborasi dengan faktor lingkungan dan gaya hidup seperti pola makan atau asap rokok. Contoh penyakitnya itu seperti penyakit diabetes. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang mengganggu kemampuan tubuh dalam mengolah gula atau glukosa darah menjadi energi. Diabetes ditandai dengan tingginya kadar gula darah, kemudian berbagai hal mulai dari faktor genetik hingga gangguan hormon insulin dapat menyebabkan penyebab dari diabetes mellitus. Kemudian contoh berikutnya ada kardiovaskular. Penyakit ini terjadi karena adanya gangguan pada jantung dan pembuluh darah.
Penyakit jantung dan stroke merupakan dua penyakit kardiovaskuler yang paling banyak dikenal, namun ada juga penyakit kardiovaskuler yang lain. Contoh itu ada aritmia dan penyakit jantung koroner. Berikut adalah gambar dari penyakit jantung koroner, dapat dilihat dari yang normal dan menjadi tidak normal. Kemudian ada kardiomiopati. Kardiomiopati ini merupakan penyakit akibat kelainan otot di jantung. Penyakit ini ditandai dengan melemahnya kemampuan jantung untuk memompa darah. Gejala ini bervariasi, mulai dari tubuh mulai lelah, napas pendek, pusing, hingga nyeri dada. Kemudian contoh berikutnya ada kanker. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Pertumbuhan sel abnormal ini dapat merusak sel normal di sekitarnya dan di bagian tubuh yang lain. Adapun contoh-contoh kanker ini seperti kanker payudara, ovarium, kanker usus, kanker rahim, limfoma Hodgkin, melanoma, dan kanker prostat. Kemudian ada contoh penyakit hipertensi. Hipertensi merupakan salah satu gangguan genetik yang bersifat kompleks. Hipertensi esensial biasanya terkait dengan gen atau faktor genetik, di mana banyak gen yang turut berperan pada perkembangan gangguan hipertensi. Kemudian setelah hipertensi ada Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah penyakit otak yang menyebabkan penurunan daya ingat, menurunnya kemampuan berpikir dan berbicara, serta perubahan perilaku. Penyakit ini bisa memburuk seiring waktu sehingga membuat penderitanya tidak mampu melakukan pekerjaannya sehari-hari. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agustina Romoli Pangaribuan. Saya ingin bertanya di slide pertama, mengapa penyakit genetik tidak dapat sembuh atau tidak dapat diobati? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan Agustina. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Agustina. Mengapa penyakit genetik tidak dapat disembuh atau tidak dapat diobati? Jawabnya itu karena penyakit genetik disebabkan oleh perubahan komponen pada gen yang terdapat di dalam kromosom. Contohnya bisa seperti penyakit genetik ini seperti hemofilia, yaitu penyakit yang menyebabkan darah sukar membeku ketika terjadi luka. Dapat diterima Agustina? Baik, terima kasih Citra. Saya dapat menerima jawaban tersebut. Terima kasih. Baik, sama-sama. Untuk teman yang lain, jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Baik, saya akan bertanya. Uji genetik tampak begitu canggih. Apakah pemeriksaan tersebut memiliki keterbatasan? Baik, terima kasih Berkat atas pertanyaannya. Saya ulangi, uji genetik tampak begitu canggih. Apakah pemeriksaan tersebut memiliki keterbatasan? Jawabnya itu uji genetik tampak begitu. Jawabnya itu
Walaupun uji genetik dapat memberikan informasi yang sangat bermanfaat, dengan adanya beberapa metode yang digunakan bagi penegakan diagnostik, pengobatan dan pemilihan terapi, serta pencegahan penyakit, pemeriksaan tersebut juga memiliki keterbatasan. Contohnya itu jika seseorang saat ini berada dalam kondisi sehat, hasil positif pada uji genetik tidak berarti dia akan selalu menderita penyakit itu nantinya. Di sisi lain, hasil negatif juga tidak selalu menjamin bahwa seseorang akan menderita suatu penyakit itu nantinya. Dapat diterima berkat. Baik, terima kasih jawabannya. Sama. Untuk teman yang lain, jika ada pertanyaan, saya persilakan. Saya Elizabeth Nadia ingin bertanya pada slide yang ketiga, apakah yang harus kita persiapkan jika ingin melakukan uji genetik? Baik, terima kasih Elizabeth Nadia atas pertanyaannya. Saya ulangi pertanyaannya, apa yang harus kita persiapkan jika ingin melakukan uji genetik? Baiklah, saya akan menjawab itu. Sebelum melakukan uji genetik, sebaiknya seseorang mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang kondisi riwayat kesehatan keluarganya. Kemudian, ada baiknya melakukan konsultasi dengan dokter terlebih dahulu terkait kondisi dan riwayat kesehatan pribadi dan keluarga. Disarankan juga untuk mendiskusikan pertanyaan dan hal-hal yang menjadi perhatian dan harapan dari uji genetik tersebut. Dapat diterima Elizabeth Nadia. Terima kasih ya. Baik, kepada teman yang lain, jika ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Saya Al-Jihadi ingin bertanya pada slide keempat. Slide keempat. Bagaimana cara untuk menyikapi hasil dari uji genetik? Oke, baiklah. Terima kasih Al-Jihadi atas pertanyaannya. Saya ulangi kembali. Bagaimana cara menyikapi hasil dari uji genetik? Ya, jika hasil dari uji genetik itu positif, berarti telah terdeteksi adanya perubahan genetik. Langkah selanjutnya yang diambil bergantung pada tujuan dari uji genetik itu sendiri. Jika uji genetik bertujuan untuk mendiagnosa suatu kondisi atau penyakit spesifik, hasil positif akan membantu untuk dapat menentukan rencana terapi yang tepat. Dapat diterima oleh Al-Jihadi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sama. Baiklah, masih ada pertanyaan? Saya Diarvini Kuswara. Saya akan bertanya mengenai penyakit genetik pada slide 5. Jadi, faktor apakah yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit yang berkaitan dengan genetik? Baiklah, terima kasih pertanyaan Dian. Saya ulangi kembali. Faktor apakah yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit yang berkaitan dengan genetik? Baiklah, penyakit genetik itu dapat disebabkan oleh mutasi pada DNA atau kelainan pada gen yang diwarisi oleh orang tua. Kelainan genetik dapat menimbulkan beragam kondisi, mulai dari cacat atau kelainan fisik dan mental, hingga penyakit tertentu seperti kanker. Dapat diterima oleh Dian. Dapat diterima. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Jika ada yang bertanya lagi, saya persilakan. Baik, saya Aimal Hashim Tanjung ingin bertanya,
Apa saja gejala yang terdapat pada penderita sindrom Marfan? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan Aimal. Saya ulangi kembali. Apa saja gejala yang terdapat pada penderita sindrom Marfan? Baiklah, saya akan menjawabnya itu. Contohnya itu gejalanya itu area nyeri seperti punggung. Yang kemudian jantung. Jantung itu menggumam, terjadi pluralipis kaktus mitral. Kemudian diarea mulut itu gigi berjejal atau peningkatan langit-langit mulut secara abnormal. Kemudian secara visual atau secara kasat mata itu penglihatan itu menjadi rabun atau mengalami rabun jauh. Untuk di area dada itu menjadi cekung atau membengkak. Kemudian ada juga gejala umum seperti berperawakan tinggi, tapi badannya ramping. Kemudian jari tangan berukuran panjang dan abnormal. Kemudian kaki datar, kelelahan, pupil kecil, sendi ganda, terjadi stregma atau guratan kulit. Kemudian tungkai panjang yang tidak proporsional atau paru-paru itu menjadi menciut. Dapat diterima Aimal? Baik, terima kasih Citra. Baik, sama-sama. Jika ada teman yang mau bertanya, saya persilakan lagi. Baiklah, saya Elizabeth Nadeak izin bertanya, apakah penyakit Huntington bisa disembuhkan? Oke, terima kasih Elizabeth Nadia. Saya melempar pertanyaannya. Jika teman-teman ada yang ingin menanggapi pertanyaan Elizabeth, dapat dijawab. Apakah genetik berhubungan dengan penyakit diabetes? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Elizabeth, yang dimana pertanyaannya yaitu apakah penyakit Huntington bisa disembuhkan? Di mana jawabannya yaitu tidak ada obat untuk penyakit ini. Pengobatan untuk Huntington disease hanya bertujuan untuk memperbaiki gangguan suasana hati dan membantu mengelola beberapa gejala seperti mudah marah atau gerakan yang berlebihan. Bagaimana Elizabeth, apakah bisa diterima? Baik, bisa diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih Emal telah menanggapinya. Baik, kembalikan kepada moderator. Untuk teman yang lain, ada yang mau bertanya lagi? Baik, saya ingin bertanya kembali. Jika ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya kembali. Bagaimana cara mencegah penyakit kardiomiopati? Terima kasih. Baiklah, terima kasih Agustina atas pertanyaannya. Bagaimana cara mencegah penyakit kardiomiopati? Untuk teman-teman yang lain, ada yang bisa menanggapi dari pertanyaan Agustina? Saya akan menanggapi pertanyaan dari Agustina. Bagaimana cara mencegah penyakit kardiomiopati? Pencegahan kardiomiopati mengurangi berat badan jika mengalami obesitas, beristirahat yang cukup, berolahraga secara teratur, mengelola stres dengan baik, menghentikan kebiasaan merokok, mengurangi konsumsi minuman beralkohol, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Apakah bisa diterima, Agustina? Baik, terima kasih Al-Jihadi. Baik, terima kasih kepada saudara Al-Jihadi sudah menanggapi. Bagi teman-teman yang mau bertanya lagi, saya persilahkan. Baik, saya akan bertanya, apakah penyakit kanker berhubungan dengan genetik? Baik, terima kasih Berkat Krisman. Saya ulangi kembali. Apakah kanker dapat
Apakah kanker? Coba diulangi. Berkat. Apakah penyakit kanker berhubungan dengan genetik? Baik, apakah penyakit kanker berhubungan dengan genetik? Saya lemparkan, jika teman-teman yang ingin menanggapi lagi, saya persilahkan. Di sini saya akan menanggapi kembali pertanyaan dari Saudara Berkat. Apakah penyakit kanker berhubungan dengan genetik? Kanker bisa diwariskan di dalam keluarga, meskipun kemungkinannya kecil. Jika terdapat riwayat kanker dalam keluarga, maka dapat diturunkan dan dapat berisiko mengalami kanker pada anggota keluarga lain. Melihat dari apa yang Anda sampaikan, kanker dapat terjadi karena genetik. Dapat diterima Berkat? Baik, terima kasih jawabannya. Terima kasih kembali Hadi telah menanggapi. Yang intinya kanker itu dapat terjadi karena genetik. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kepada teman-teman yang ingin bertanya lagi, saya persilahkan. Saya, Dian, ingin bertanya, mengapa orang lanjut usia lebih beresiko mengalami hipertensi? Mengapa orang lanjut usia lebih berisiko mengalami hipertensi? Baiklah, untuk teman yang mau menanggapi, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menanggapi pertanyaan dari Dian Feni. Risiko seseorang untuk mengalami hipertensi semakin meningkat pada lansia. Hal itu karena proses penuaan membuat pembuluh darah menebal dan menjadi kaku, sehingga tekanan darah cenderung tinggi. Penting bagi orang yang sudah lanjut usia untuk memperhatikan tekanan darah mereka. Apakah bisa diterima, Dian Feni, atas jawabannya? Dapat diterima, terima kasih Elizabeth. Terima kasih buat Elizabeth telah menanggapi pertanyaan dari Dian Feni. Untuk mempersingkat waktu, saya membuka satu pertanyaan lagi. Barangkali ada yang teman-teman yang mau bertanya lagi, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya kembali, bagaimana penyakit Alzheimer dapat mempengaruhi sistem saraf? Terima kasih. Baik, terima kasih Agustina. Bagaimana penyakit Alzheimer dapat mempengaruhi sistem saraf? Saya akan menjawabnya itu, pada otak seseorang yang menderita Alzheimer, terdapat penumpukan zat abnormal atau sel yang tidak normal yang menyebabkan terjadinya gangguan sistem persinyalan atau satu sel saraf dengan sel saraf lainnya. Selanjutnya, sel-sel saraf pun akan menjadi rusak. Dapat diterima Agustina. Baik, terima kasih. Baik, sama-sama Agus. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Untuk daftar pustaka dari presentasi ini dapat kita lihat sendiri dari sini. Untuk mempersingkat waktu, saya tutup presentasinya. Saya akhiri dengan selamat sore. Sore. Selamat sore, Sore, terima Ci. kasih. Selamat sore, terima kasih.